Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, para pejuang NIP ASN 2020? Akhirnya setelah sekian lama, mohon maaf belum membuatkan soal lagi karena membuat soal SKB itu sungguh menguras pikiran dan tenaga saya. Untuk itu nanti insya Allah kalau ada waktu lagi saya akan buatkan soal-soal lagi, soal yang penuh dengan penawaran analisis atau HOTS untuk menunjang teman-teman dalam menghadapi SKB nanti ya. Oke, ini spesial buat subscriber saya. Saya akan buatkan khusus materi di materi resume amunisi yang teman-teman atau kawan-kawan bisa pelajari dalam sekarang. Dengan latihan soal yang banyak itu akan menjadi mahir buat teman-teman. Tapi perlu diperhatikan buat rekan-rekan bahwa latihan soal banyak tetapi dengan tidak mendalami materi nanti teman-teman akan repot. Oleh karena itu saya sengaja buatkan materi khusus buat subscriber saya sebagai bentuk Dharma Bakti Nurwilis untuk subscriber telah mendukung saya di sini. Saya buatkan resume yang insya Allah bisa membantu rekan-rekan dalam memahami materi ya. Perlu diperhatikan bahwa dalam kompetensi yang diujikan adalah kompetensi pedagogik dan profesional. Kalau pedagogik ini ada beberapa, dari mulai kompetensi dan profesionalisme guru terkait tentang teori belajar, strategi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Ini buat teman-teman sudah mengajar, saya yakin kalau kompetensi pedagogik itu tidak begitu susah. Cuman kadang dengan soal yang dibalas dengan waktu membuat kita menjadi lebih tertekan gitu ya. Sedangkan kompetensi profesional itu sebenarnya untuk yang PJOK itu yang perlu dipahami itu sekitar 6 kawasan bidang olahraga, yaitu dari mulai materi ya, dari mulai aktivitas kebugaran, terus aktivitas ritmik atau senam, terus bela diri. Itu teman-teman harus bisa sedikit banyak memahami materinya. Ini saya buatkan beberapa, insya Allah semoga bisa membantu, karena ini sudah saya kerucutkan supaya tidak melebar jauh. Nanti kalau materinya terlalu melebar jauh, nanti juga tidak akan pernah masuk atau selesai, karena saya perlu pembatasan ya. Sebenarnya dalam soal SKB itu prediksi saya tidak akan terlalu mendalam lebih terkait tentang profesionalan kita. Dalam arti gini, materi anatomi misalnya mungkin tidak akan pernah lebih mendalam ke bagian-bagian terdalam, itu tidak. Dia akan masih dalam kerangka luar, cuman sekarang kan modelnya soal-soal yang hot. Jadi biasanya soal-soal itu dengan studi kasus. Jadi teman-teman harus lebih suka mencintai soal-soal tentang studi kasus, soal-soal penalaran yang berhubungan dengan langsung pembelajaran. Kalau saya prediksinya seperti itu. Oke, langsung saja. Terlalu banyak bicara nanti malah nggak sampai-sampai.
Ini yang perlu diperhatikan buat teman-teman. Gunakan resume ini dengan cara bijak. Satu lagi yang jangan pernah disalahgunakan untuk diperjualbelikan. Hargailah kerja saya yang meresum ini. Semoga menjadi amal buat saya dan teman-teman semuanya, dan rekan-rekan bisa belajar dengan baik. Kita langsung ke lihat profesional pedagogiknya ya. Ini dalam kompetensi profesionalisme atau guru, ini Pernas nomor 16 tahun 2007, itu kan ada beberapa kompetensi, itu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kalau tentang kompetensi ini, ada beberapa hal kata kunci yang teman-teman perhatikan. Kalau pedagogik itu berhubungan dengan pemahaman terhadap peserta didik ya. Ini saya resume dari ini: menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, mengembangkan kurikulum, menyelenggarakan pembelajaran yang termendidik, memanfaatkan teknologi. Ini sering dibaca aja, nanti saya kasih linknya di deskripsi video. Nanti kalau saya jelaskan di video ini akan terlalu lama juga ya. Teman-teman yang perhatikan ada kata kuncinya di sini ya. Begitu pula kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial serta kompetensi profesional. Kita lanjut ke teori belajar ya, ke teori belajar. Nah, ini yang kadang membuat rekan-rekan menjadi pusing juga. Jangan khawatir, saya resume dengan sudah saya kerucutkan sehingga tidak membingungkan. Saya yakin ini sangat membantu buat rekan-rekan dalam memahami tentang teori belajar. Ini sudah saya kasih kata-kata kuncinya. Kalau behavioristik itu adanya stimulus dan respon ya. Kalau kognitif itu lebih penting proses daripada hasil. Kalau dibaca aja sendiri ya. Saya kasih resumenya aja materinya. Lanjut ke strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini yang berhubungan dengan model-model pembelajaran. Jadi ada cooperative learning, terus problem based learning, project based learning. Itu teman-teman harus jeli. Nah, soal-soal seperti ini di strategi pembelajaran ini lebih mengutamakan ke studi kasus biasanya ya, ke studi kasus. Misal Pak Nur sedang melakukan kegiatan bla bla bla, kegiatan pembelajaran gitu ya, terus diberi awalan ada masalah di awal, terus siswa disuruh melakukan ini dan itu gitu. Kalau melihat soal seperti itu, rekan-rekan cukup jeli aja dengan kata-kata kunci yang berhubungan. Jangan pernah terkecoh dengan soal yang panjang. Itu harus hati-hati ya. Kalau biasanya yang sering terjadi itu yang sering ke saya itu biasanya membedakan antara problem based learning sama project. Biasanya ini sudah saya kata kuncinya ini. Kalau problem biasanya itu masalah-masalah aktual atau terkini gitu ya. Kalau persamaannya dengan project sama-sama diskusi biasanya ya. Ini sintaknya berbeda, di tahap pembelajaran juga berbeda. Kalau problem ini pada masalah mengorganisasikan, membimbing, ini ada 5 ya. Kalau project itu ada 8 sintaknya.
sama-sama kelompok. Yang bedakannya di sini teman-teman, ini ada apa, tema jelas, topik. Terus yang sering teman-teman lupa itu di sini, membagi peran, membagi pekerjaan dalam kelompok. Nah, terus menyusun dan merancang rencana. Ini yang kadang teman-teman lupakan dalam menganalisis soal. Ya, kalau diskusi sama dengan ini, dengan mengevaluasi pembelajaran ya. Saya kira tidak ada masalah ya, nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri aja ya. Untuk penilaian ya, kita penilaian pembelajaran. Ini terkait penilaian tes objektif, tes uraian. Ini kelebihannya seperti ini. Sudah saya resumkan buat teman-teman, kalau membaca belajar lebih enak. Ini ya. Ini yang terakhir, ini ruang lingkup penilaian otentik. Ini kadang ini C1 sampai C6 itu kan taksonomi belum ya, itu harus jadi juga. Kalau satu itu pengetahuan, pemahaman, penerapan. Nah, yang C4 analisis ya, yang nanti yang biasanya soal-soal analisis ini loh, sama soal Hodge di sini ya. Ini yang untuk teman-teman PJOK, sasaran penilaian aspek keterampilan ini. Terus teknik penilaian keterampilan diantaranya kinerja, proyek, dan portofolio. Ini bisa dibaca sendiri saja. Semoga ini bermanfaat buat rekan-rekan. Ya, saya yakin insya Allah usaha teman-teman tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya pasti yakin itu, sangat yakin sekali. Ke materi profesional ini, perkembangan dan belajar gerak. Belajar gerak di sini sudah saya resum lebih merucut biar enak pemahamannya ya. Dari mulai pertumbuhan dan perkembangan ini ya, baca sendiri. Saya ngopi dulu. Pemahaman seperti ini teman-teman sering aja dibaca, terus dilihat, nanti akan teringat sendiri. Saya sering pesan ke kawan-kawan seperti itu. Kalau menghafal memang mudah. Ini hafal di sini, perubahan lagi gini. Mudah diingat, cuman akan cepat hilang. Nah, mari biasakan sering melihat dan membaca, itu aja cukup. Dengan kita sering melihat dan membaca, saya yakin akan teringat dalam otak kita yang terdalam. Saya yakin itu ya, sering aja dibaca, dilihat ya. Jadi ini adalah pengerucutan materi biar teman-teman tidak susah dalam memahami materi ke depannya ya. Ini kecerdasan manusia, ini udah saya resum di sini. Terus belajar motorik ini juga bisa dibaca ya. Ini klasifikasi keterampilan gerak. Ini perlu saya tekankan di sini, dalam keterampilan gerak itu banyak banget soal-soal yang ke analisis ya. Dalam arti kita bermain tenis, ini masuk gerak apa, terus kita melakukan roll depan dan sebagainya. Nah, pesan saya
harus hati-hati dan jeli. Satu, apabila di dalam soal itu terdapat kata kunci, berdasar olahraga ini berdasarkan ditinjau dari kecermatan gerak, termasuk kecermatan gerak apa? Kalau kecermatan gerak kan mudah, terus halus itu. Sebenarnya ada 3 aja teman-teman, mudah ini mengingatnya, ada 3. Di video saya yang terbaru itu yang 4, 2 dan 3 itu sudah saya kayak kan gini kan, lebih kerucutan lagi, pemahamannya lebih enak. Yang susah tuh kayak gini biasanya diberikan studi kasus olahraga, tidak ada yang maksudnya tidak ada jalan kata kunci, maksudnya sisa melakukan gerakan teres meja atau berkali-kali. Nah, maksudnya melakukan pukulan ya, maksudnya melakukan pukulan secara bertubi-tubi ya gitu. Itu harus jeli juga. Kalau bertubi-tubi berarti mungkin bisa continue jelas ya. Nah, itu. Tapi beda lagi dengan menendang bola diam dan bermain sepak bola. Itu harus hati-hati. Ya. Jadi ini pemahaman pengertiannya ini teman-teman dibaca. Semoga ini sangat membantu rekan-rekan. Terus ini saya mau tekankan di sini. Gerak diskret, serial dan continue ini. Ini harus hati-hati. Perbedaannya sedikit ya. Terus lanjut kita ke bawah. Kita ke anatomi, fisiologi dan biomekanika. Ini juga sudah saya resume beberapa materi, semoga ini bermanfaat buat rekan-rekan. Gangguan pada rangka orang. Ya ini sangat sudah saya kursuskan banget ini. Jadi biar tidak melebar jauh ya. Sebenarnya materi-materi anatomi itu tidak lebih melebar dari ini pikiran saya. Cuman itu ini seperti kayak ini ya, seperti ya ini. Bentar. Gerakan kayak gerakan ini loh, gerakan sendi ini. Ya tidak akan lepas dari ini. Biasanya dengan soal-soal seperti ini di studi kasuskan dengan dengan gerak di lapangan, maksudnya mungkin mengangkat barbel dan sebagainya, atau sedang melakukan servis dan sebagainya. Jadi pemahaman materinya ini membuat rekan-rekan cukup dipahami ya. Nanti seandainya ada soal-soal berkaitan, saya kira tidak sulit. Maksud saya tetap tenang. Saya cukup bersemangat nih saya. Ini saya ngopi dulu. Cukup bersemangat ya. Seperti ini ya. Ini udah banyak banget ini ya. Ini ruang lingkup biomekanika ini, maaf ini salah saya ketik saya. Ruang lingkup biomekanika olahraga ya. Ini cukup sering dibaca saja, saran saya jangan pernah dihafalkan, karena taraf menghafal atau itu daya ingatnya sangat cepat hilangnya, maksudnya ya. Kalau kita mengingat, sering baca pasti akan sering mengingat.
Terus ada yang tanya gini juga, Mas Manur, ya saya tuh membaca materi itu seneng, tapi pas saya pusing gitu. Iya, ya namanya materi pusing, lebih enak baca soal. Iya, kalau soal nanti sering baca sering menjawab soal, nanti kita kayak hafalan gitu. Iya, kalau soalnya di SKB itu sama, saya yakin masih beda gitu loh. Soal di SKB tidak semudah mungkin. Ya, sebetulnya soal di SKB itu sebenarnya cuma banyak analisis ya. Nanti teman-teman bisa lebih tenang saja ya. Terus bagaimana triknya untuk apa lebih mengingat materi bagaimana? Ini gimana ya saya menjawabnya ya? Kalau trik saya tidak ada apa namanya trik khusus. Saya sering membaca, melihat. Kalau teman-teman baca tulisan dan kayak gini merasa apa kurang segar, ya jadikan tulisan ini atau resume ini mungkin sesuatu yang menarik. Bisa saja saat membaca tulisan atau materi ini, teman-teman menganggap bahwa itu di depanmu itu ada seseorang yang menyemangatimu. Bisa istri, anak, atau suami. Mungkin yang belum punya suami atau istri, ya calon sebagai penyemangat. Harus, kalau perlu malah saat kamu belajar, di depanmu tuh tulisi NIP saya, terus saja NIP-nya sendiri. Dulu saya gitu. Saya belajar NIP saya tulis, karena NIP kan diawali dengan tanggal lahir ya, tanggal lahir dulu, tahun, terus bulan, terus tanggal ya. Nah, tahun lahirnya berapa, mungkin 92, terus bulan Mei tulis, kok di spasi, habis spasi, terus tahun SK, habis itu tahun SK. Tahun SK ini kan tahunnya 2020, berarti terus saja 2020. Kalau perempuan, kalau nggak salah itu 02, laki-laki 01. Jadi 2020 laki-laki 01 kodenya ya. Terus yang angka di belakang 00 berapa itu silakan teman-teman membuat sendiri. Kalau dulu saya gitu. Saya membuat NIP sendiri di depan itu, depan laptop, atau saya tempel NIP dari mulai tanggal lahir. Ini kan dari sekarang tanggal lahir, dapat tahun lahir, balik, terus tahun SK, pasti tahun SK, terus habis itu kode laki-laki perempuan, kalau laki-laki 1, kalau perempuan 2, dan terakhir adalah nomor unik dari BKN. Tuh ya, nomor uniknya teman-teman buat sendiri supaya sebagai penyemangat gitu ya. Sebagai penyemangat untuk belajar. Saya dulu sebelum PS gitu, saya iseng-iseng buat NIP sendiri di depan gitu. Supaya saya semangat untuk belajar terus. Ya alhamdulillah, dengan saya menulis NIP itu di depan, akhirnya apa yang saya tulis itu benar terjadi pada tahun 2010 ya, 2011 SK-nya ya. Tapi ada masalah saya bahwa versi soal itu macam-macam. Versi soal itu banyak banget ya. Pastinya saya yakin itu. Pasti pemerintah membuat beberapa versi soal yang lebih dari puluhan bahkan ratusan versi soal. Misal saja dalam beberapa soal kisi-kisi tentang permainan bola besar. Soal di nomor 1 aja soalnya. Versi 1 nomor 1 terkait dengan teknik dasar bola besar. Mungkin teman A dan B itu tidak ada soal sama. Misal versi 1 yang si A teknik dasar tentang bola basket, bola besar ya. Versi 2 teknik dasar tentang bola voli. Versi 3 teknik dasar tentang sepak bola, bola basket, bola voli ya. 3 itu. Yang A mungkin sepak bola, yang B bola basket, yang C bola voli. Itu ya. Begitu pula tentang penyerangan. Mungkin yang tentang penyerangan kisi-kisi terkait ya. Kisi-kisi ya, kita berhubungan apa, kita mencoba menganalisis soal
dan mengerucutkan menjadi kisi-kisi. Kalau ada tahu soalnya satu, biasanya kalau ada FR itu, kita mudah mengerucutkannya. Oh, ini soal yang berkaitan dengan teknik dasar. Jadi teman-teman harus juga mengetahui teknik dasar apa. Apakah itu tentang soalnya tentang apa namanya? C1 pengetahuan saja, hafalan. Oh, mudah. Nah, yang susah itu kalau C4 tentang analisis studi kasus. Dalam bermain sepak bola teknik dasar ini ya, dengan bermain sepak bola mendribling gini. Nah, itu kan sudah mulai menganalisis. Begitu pula bola voli dalam model penyerangan kayak gini. Nah, seperti itu juga dengan bola basket. Itu yang cukup sulit, tapi harus hati-hati. Dan pastinya teman-teman harus lebih sering membaca materi. Ya, ini kalau bola besar saya resmi tentang bola voli. Jadi ada istilah-istilah bola voli di sini. Teman-teman cukup enak ya ini. Kalau bola voli itu William Morgan yang menciptakan. Untuk penemu permainan yang pasti dan jelas itu biasanya bola voli, bola basket sama softball kalau salah ya. Basket Smith ya. Karena itu ada ini softball terus hancuk ya, penemu pencipta olahraga. Yang lain-lain itu sejarahnya panjang, karena proses untuk menjadi seorang penemu itu banyak teori yang mengatakannya ya. Makanya kalau soal terkait tentang penemu sepak bola biasanya cuma 3 itu: bola voli, bola basket, dan softball. Karena alur sejarahnya sudah jelas kalau 3 cabang itu memang sengaja diciptakan ya. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya buat ini buat rekan-rekan benar-benar bermanfaat ya. Video saya pasti saya selalu berdoa bahwa video saya itu saya doakan dalam hati yang saya terdalam dengan tulus. Semoga teman-teman menjadi abdi negara ASN tahun ini. Saya berdoa seperti ini terasa hati saya bergetar kayak menangis. Saya teringat sekali saat saya lolos, saya pada waktu itu langsung dicium ibu saya. Menangis saya. Benar, saya ketika saya lolos mendapatkan LIP itu, saya udah besar, udah punya anak istri, dan ibu saya sekarang sudah tidak ada. Baru menikah sekitar 1 tahun saya lulus PMS dan saya sudah rumah. Saya selalu berdoa buat rekan-rekan, semoga perjuangan rekan-rekan pasti membuahkan hasil. Cukup sekian dari saya. Tetap semangat, tetap semangat belajar, dan saya yakin pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.